Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan semifinal Liga Champions Leg 2 antara Inter Milan versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Inter Milan dengan skor 4-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Inter Milan yang lolos ke final. Karena Inter Milan unggul dari segi jumlah gol agregat 7-6. Bener loh, Inter yang lolos. Saya ulangi sekali lagi. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Inter Milan yang lolos ke final karena Inter unggul dari segi jumlah gol agregat 7-6. Udahlah, masa saya ulangi lagi. Artinya, Inter Milan membuktikan bahwa dengan pertahanan yang kuat, mereka juga bisa sukses mengalahkan salah satu tim yang paling produktif di Eropa saat ini, yaitu Barcelona. Dan memang Barcelona tidak bermain buruk. Bahkan menurut saya Barcelona bermain bagus. Karena mereka bukan saja bisa mencetak total 6 gol dari 2 pertandingan, tapi jika teman-teman hitung dari jumlah peluang emas yang diciptakan oleh para pemain Barcelona, maka jumlah peluang emas dari para pemain Barcelona itu melebihi 10 tendangan ke arah gawang Inter yang kita tahu dijaga oleh Yann Sommer yang juga melakukan beberapa penyelamatan yang krusial di pertandingan dini hari tadi. Namun sebaliknya, para pemain Inter Milan punya kedisiplinan dalam bertahan dengan mengandalkan compact football. Artinya jarak di antara para pemain Inter itu sangat amat dekat yang juga sebetulnya menyulitkan para pemain Barcelona untuk bisa melakukan penetrasi sampai ke dalam kotak penalti mereka. Walaupun memang Inter Milan bisa mencetak gol juga, yaitu mereka bisa mencetak total 7 gol dari 2 pertandingan di babak semifinal, tapi dalam bertahan mereka sangat disiplin. Artinya memang tim ini mengutamakan pertahanan yang kuat, kemudian pressing yang intens untuk bisa membangun yang namanya proses counter attack atau juga fast break dengan mengandalkan seminim, ya saya ulangi lagi, seminim passing atau peluang. Karena dari segi jumlah peluang, Inter tidak menciptakan banyak peluang emas di 2 pertandingan babak semifinal ini. Namun finishing mereka memang lebih baik. Dan yang menarik bahwa lebih banyak pemain dari Inter Milan yang bergerak itu yang melakukan pergerakan dari ruang pertahanan mereka. Seperti Dumfries, Acerbi, ada Di Marco, bahkan Hakan Çalhanoğlu juga mainnya bagus. Kalau Barcelona sih memang udah gak perlu diragukan lagi, permainan mereka luar biasa. Mereka bermain secara kolektif, tapi di pertandingan dini hari tadi tampak jelas bahwa Lamine Yamal punya kesulitan untuk melakukan finishing. Dan saya melihat beberapa kali dia memilih untuk menggocek pemain Inter atau juga langsung syuting daripada membagi bola. Mungkin karena dia merasa percaya diri sebab performanya dalam beberapa pekan terakhir memang lagi on fire. Tapi para pemain Inter Milan, jika teman-teman perhatikan, atau kalau teman-teman tidak perhatikan di pertandingan live dini hari tadi, coba nonton ulang pertandingan ini, para pemain Inter akan memilih memberikan passing terlebih dahulu sebelum mereka coba untuk syuting ke arah gawang dari Szczęsny, yang kita tahu merupakan mantan penjaga gawang dari Arsenal, yang kemungkinan Arsenal juga bisa saja nanti lolos ke final. Tapi dari jalannya pertandingan dini hari tadi, ya ini memang adalah pertandingan yang gila kalau menurut saya. Karena Inter lagi-lagi unggul dengan skor 2-0, sama seperti di leg pertama, tapi ya mereka ternyata tidak bisa mengatasi pergerakan cepat dari para pemain Barcelona yang di leg 2 ini. Saya melihat Hansi Flick melakukan perubahan yang signifikan di babak kedua dengan meminta para pemain yang berada di ruang pertahanan untuk juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Walaupun ini memang adalah resiko, tapi dengan begitu banyak pemain Barca yang terlibat, itulah yang membuat pertahanan dari Inter Milan kewalahan. Karena pada saat Martin dan juga Eric Garcia bergerak, disitulah kita melihat Dumfries dan juga Di Marco atau juga pemain lainnya harus betul-betul bertahan dan tidak bisa keluar dari ruang pertahanan mereka. Dan karena backup Inter dari lini tengah kurang begitu baik di menit-menit awal babak kedua, maka Barcelona juga bisa sampai mencetak 2 gol.
ya kan? Bahkan mereka sempat unggul. Jadi memang pertandingan ini adalah pertandingan yang penuh tensi tinggi karena kita tahu Inter Milan juga punya ambisi untuk bisa mengalahkan Barcelona dan lolos ke final. Sedangkan Barcelona mungkin para pemain punya rasa kepercayaan diri yang tinggi setelah berkali-kali mengalahkan Madrid. Nah, ini yang lucu kan? Kok setelah mengalahkan Madrid, para pemain Barca tuh merasa mereka sudah menjadi juara. Padahal kan belum, ya kan? Di Liga Champions mereka masih harus bermain di leg 2 lawan Inter, kemudian La Liga, ya walaupun mereka unggul, tapi masih ada beberapa pertandingan yang tersisa. Jadi memang inilah yang bahaya jika ada pemain yang merasa overconfident. Dan kita lihat Rafinha saja gak berkutik, oke lah dia mencetak gol. Tapi di situ juga terlihat kan recovery yang lamban dari para pemain Inter. Dan Barcelona memang tidak bermain buruk dalam menyerang, tapi dalam bertahan kelihatan mereka kocar-kacir. Dan Inter tidak bermain yang namanya parkir bis sama sekali enggak. Tapi inilah gaya permainan Inter. Walaupun mereka ball possession-nya, persentasenya dalam 2 pertandingan babak semifinal ini di bawah 30%. Tapi coba lihat jumlah passes mereka yang akurat. Tinggi juga persentasenya. Karena memang mereka mengandalkan fast passing dan switching play yang cepat. Jadi mereka tidak bisa banyak melakukan passing karena Barcelona itu sebetulnya lebih unggul di tengah. Dan beberapa kali memang para pemain Barca itu bisa melakukan intercept di tengah. Tapi itu gol pertama dari Inter karena memang Di Marco naik tinggi. Ini bahaya banget Di Marco naik tinggi. Tapi dia bisa intercept kalau nggak salah dari De Jong. Kemudian Dumfries bisa memberikan umpan kepada Martinez. Martinez ini kan nggak berkutik ya di leg pertama ya. Kalau nggak salah dia juga diganti ya. Kemudian di babak kedua. Entah cedera atau memang dia nggak bermain secara normal. Nggak seperti biasanya. Tapi ini gol dia sangat penting membawa unggul. Kemudian penalti 2-0. Tapi kan aneh Inter ini. Kemudian mereka betul-betul bertahan, tapi mereka tidak bisa mengantisipasi umpan-umpan yang masuk dari para pemain Barca yang terlibat dalam proses serangan mulai dari lini pertahanan. Maka itu si Martin ya, kalau nggak salah dia memberikan umpan ya kepada Eric Garcia, what a goal. Dan kemudian dia juga yang memberikan umpan kepada Olmo sebelum kemudian Rafinha bisa mencetak gol membawa Barcelona unggul dan saya kira Barcelona akan lolos. Karena Barcelona memang kelihatan mental para pemainnya kuat. Jadi Barcelona juga tersingkir bukan karena mental, enggak. Para pemain mentalnya kuat, justru menurut saya terlalu kuat. Nah itu yang saya katakan, mungkin juga mereka overconfident. Jadi terlalu berani mengambil resiko melibatkan begitu banyak pemain dalam menyerang, tapi di final third tidak selalu bisa bermain secara kolektif, tidak seperti biasanya. Karena Lamine Yamal kelihatan banget ingin mencetak gol. Lebih memilih shooting daripada passing, walaupun memang angle-nya ideal. Tapi kalau Inter kan enggak. Contoh tuh Dumfries yang pada saat dia maju di injury time, ya kan dia bisa memberikan umpan yang begitu baik. Sehingga Acerbi ya kalau nggak salah. Saya lupa, banyak sekali pemain yang mencetak gol kan. Acerbi kalau nggak salah itu yang mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Coba saya lihat ya. Saya lupa juga karena banyak sekali ini yang mencetak gol. Banyak sekali pemain yang mencetak gol. Nah betul kan, Acerbi yang mencetak gol menyamakan kedudukan. Tapi di extra time, nah di sini yang saya melihat para pemain Inter ini ternyata tidak bertahan total. Saya kira mungkin mereka akan bertahan, udah aja adu penalti. Tapi mereka berani menyerang dan memang dari menit-menit awal juga Inter mendapatkan banyak peluang pada saat mereka menyerang. Barella mendapatkan peluang, Hakan Çalhanoğlu juga mendapatkan peluang. Artinya ya itu yang saya katakan tadi, bahwa Inter tidak parkir bis. Mereka juga menyerang pada saat diperlukan, nggak mau out of position. Tapi pada saat para pemain Barcelona dari fullback itu lebih banyak menyerang. Nah, di situ kewalahan mereka untuk mengcover. Mungkin mereka tidak menduga itu akan dilakukan. Itu perubahan yang akan dilakukan oleh Hansi Flick di babak kedua. Tapi Simone Inzaghi tetap meminta para pemainnya pressing, blocking, intercept, kemudian fast break. Dan ternyata kita lihat beberapa kali para pemain Inter itu melakukan pergerakan yang sulit dibaca oleh para pemain Barcelona di lini pertahanan. Artinya memang lini pertahanan Barcelona tidak sebaik seperti lini serang dari Barcelona. Nah, inilah salah satu PR bagi Hansi Flick. Ya boleh cetak 3 gol, tapi mana tahu kalau tim lawan bisa mencetak 4 gol, habis kan? Iya kan? Seperti di pertandingan dini hari tadi. Dan winning goal ini yang dicetak oleh Fratesi, ini saya kaget loh. Thuram bisa liak-liuk, ya kan? Nggak bisa diblok oleh pemain Barcelona. Kemudian Taremi bisa memberikan sontekan ke belakang dan ada finishing dari Fratesi. Jadi finishing itu penting karena Barcelona mendapatkan jauh lebih banyak peluang, tapi finishing mereka tidak konsisten. Dan Lamine kemudian mendapatkan 2 peluang kalau nggak salah tuh ya di babak kedua extra time, tapi nggak bisa finishing juga. Nah ini yang dikhawatirkan jika Barcelona terlalu bergantung kepada Lamine Yamal. Karena kelihatan banget pada saat dia tidak bisa melakukan finishing, nah hasilnya seperti ini. Kalah kan, terlepas juga dari form
Jan Sommer yang memang lagi bagus-bagusnya. Di leg pertama juga dia bagus. Tapi ya lagi-lagi saya ulangi, Barcelona kalah bukan karena mereka bermain buruk atau bukan karena mental yang lemah. Sama sekali tidak. Tapi ya memang karena lini pertahanan mereka itu tidak solid. Dan beberapa kali pada saat para pemain Inter itu berani melakukan penetrasi dengan skill individu, di sana kelihatan para pemain Barcelona kewalahan di lini pertahanan, bahkan saya melihat mereka kocar-kacir, jatuh bangun, mereka bingung kok bisa begitu cepat bola itu dialirkan sampai masuk ke kotak penalti pertahanan dari Barcelona. Dan dari Barcelona mereka sudah menyerang habis-habisan, tapi mereka lupa bahwa pada saat keasikan menyerang, pada saat mereka sudah unggul, mereka mungkin mengira mereka sudah lolos ke final. Padahal masih ada beberapa menit yang tersisa, dan beberapa menit tersebut yang dimanfaatkan Inter untuk menyamakan kedudukan. Dan pada saat extra time, pada saat Inter unggul, baru saya melihat Inter betul-betul fokus dalam defense. Pada saat sudah 4-3. Tapi sebelum itu, pada saat mereka mendapatkan bola, mereka akan berupaya, ya kan, berupaya untuk menyerang. Tapi pada saat diperlukan. Jadi memang Inter bermain sangat berhati-hati. Artinya Simone Inzaghi berhasil membentuk tim Inter yang kompetitif, yang para pemainnya kalau perlu berdarah-darah di atas lapangan agar mereka bisa meraih kemenangan. Dan di final, Inter masih menunggu lawannya. Apakah Arsenal atau Paris Saint-Germain? Kalau bagi saya yang merupakan fan Arsenal, tentu saya berharap Arsenal bisa ke final. Tapi bisa juga nanti PSG yang lolos, karena PSG sudah unggul dengan skor agregat 0-1 karena menang di kandang Arsenal. Tapi kita tahu di Liga Champions biasanya terjadi comeback. Tapi Barcelona di pertandingan dini hari tadi sudah comeback. Ternyata terkena comeback dan comeback. Artinya akhirnya mereka kalah dengan skor 4-3. Tapi saya harap fans dari Barcelona juga bisa berbesar hati. Karena walaupun tim kalian kalah, kan mainnya cantik. Kan itu yang kalian inginkan kan? Main cantik, ya, menghibur, enak dinonton. Tapi pada akhirnya kalah, Pak. Maka itu, yang lolos ke final itu Inter, bos. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.